Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridwan Febriansyah dengan NIM 120210024 dari kelas RA. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian sebagai tugas metodologi penelitian. Langsung saja ke tugasnya. Judul: Analisis curah hujan dalam menentukan debit banjir. Abstract: Rain is a form of water vapor precipitation that comes from clouds in the atmosphere. Water droplets in the air or clouds that are too heavy because the water content is too much will fall back to the Earth's surface as rain. Rain is varying intensities, which, if measured carefully, can use flooding. This journal used the Soviet calculation method with the log person tree statistical method and calculates the discharge using the rational method. The rational discharge obtained has its own value at each return period, and it's conclude that the value of the rainfall intensity is small. So the plant flood discharge has a small value as well. Instead, the rainfall intensity value is directly proportional to the design discharge. Keyword: rainfall intensity, discharge, and rational. Abstrak: hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Titik-titik air di udara atau awan yang sudah terlalu berat karena kandungan airnya sudah banyak, akan jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan. Hujan memiliki intensitas yang berbeda. Jika diukur dengan saksama dapat jika diukur dengan saksama dapat menyebabkan banjir. Pada jurnal kali ini digunakan perhitungan metode Soviet dengan metode statistik log kursor 3 dan menghitung debit menggunakan metode rasional. Debit rasional yang diperoleh memiliki nilai tersendiri di tiap kala ulang dan didapatkan kesimpulan nilai intensitas curah hujan yang kecil, maka debit rencana banjir memiliki nilai yang kecil juga. Hal tersebut menyatakan bahwa nilai intensitas curah hujan berbanding lurus dengan debit rencana. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, hujan merupakan hal yang wajar bagi setiap orang. Tetapi lebih daripada itu, hujan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dalam segala bidang. Dalam pertanian, hujan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dari hasil pertanian. Dalam bidang ekonomi, hujan dapat mempengaruhi harga dari suatu barang. Misalkan perlengkapan hujan seperti payung pasti memiliki harga lebih mahal di daerah yang sering terjadi hujan. Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Titik-titik air di udara atau awan yang sudah terlalu berat karena kandungan airnya yang sudah sangat banyak. Lalu kandungan air yang sangat banyak itu akan jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan. Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh pada suatu periode tertentu. Dalam pengukurannya dilakukan dengan mengukur ketinggian di atas permukaan tanah yang horizontal yang diasumsikan tidak terjadi penguapan, tidak meresap, dan tidak mengalir. Intensitas curah hujan merupakan jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu yang terjadi pada satu kurun waktu air hujan terkonsentrasi. Besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadian. Pada jurnal kali ini saya membahas tentang analisis curah hujan dalam menentukan debit banjir. Untuk metode sendiri saya menggunakan data tubes. Untuk metode sendiri saya menghitung data curah hujan pada 3 stasiun hujan dari tahun 2011 sampai 2020 dengan data sekunder dari tubes rekayasa hidrologi semester lalu. Lalu saya setelah mendapatkan curah hujannya, saya mencari nilai hujan maksimum tiap pH. Lalu melakukan analisis frekuensi dengan menggunakan distribusi normal, Gumbel, dan log kursor 3. Setelah dilakukan analisis frekuensi dan mendapatkan rata-rata, terus koefisien skewness, koefisien kurtosis, dan segala hal lainnya, dilakukan uji kecocokan melalui uji seminar Kolmogorov dan uji square. Lalu selanjutnya menghitung intensitas curah hujan dengan metode Monod, lalu yang terakhir menentukan debit banjir dengan menggunakan metode rasional. Untuk flow chartnya dapat dilihat seperti yang sudah dijelaskan tadi, kurang lebih sama. Lalu untuk perhitungannya yaitu pada hasil diskusi
didapatkan curah hujan maksimum perhitungannya seperti ini. Ini menggunakan metode Soviet di mana daerah 1 ditambah daerah 2 dibagi 2 dan terusnya tergantung dengan daerah Soviet kita. Lalu setelah itu dilakukan analisis frekuensi lapisan 3 dengan rumus seperti yang tercantum dan didapatkan outputnya, mendapatkan log XI, KT, GT, dan XT. Lalu S log X ya. Setelah didapatkan data log person 3, sebenarnya di sini kita harus bisa memilih, kita dapat menentukan metode analisis apa yang cocok pada data kita. Nah, namun kebetulan pada perhitungan saya cocok log person 3. Setelah dapatkan data log person 3 ini, lalu dilakukan uji cocokan C kuadrat. Pertama, untuk C kuadrat ini kita mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil, lalu dihitung kelasnya sehingga didapatkan nilai X kuadrat CR-nya 3,5. Ini tidak lebih kurang dari nilai yang seharusnya itu 5,5. Jadi ini memenuhi. Setelah dari C square, kita uji cocokan lagi dengan uji Smirnov-Kolmogorov. Lalu setelah dari uji Smirnov-Kolmogorov, kita akan menentukan nilai intensitas curah hujan dengan menggunakan rumus R24 per 24, 24 per PC 2 pangkat 23. Lalu setelah kita masukkan R24-nya itu berdasarkan intensitas dengan distribusi log 3, kita dapatkan hasilnya dengan skala ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 sesuai dengan skala ulangnya. Kita dapatkan nilai XP. XP-nya adalah nilai intensitas hujannya. Lalu kita kalikan 90%, dikarenakan hujan itu tidak terjadi 100%, mainkan yang 90%-nya. Lalu setelah kita mendapatkan intensitas curah hujannya, kita hitung bibit rencana. Bibit rencananya menggunakan metode rasional, yaitu Q sama dengan 0,28 kali C kali I dikali A, dengan nilai C ini adalah koefisien limpasan dan I ini adalah intensitas curah hujan dan A ini adalah luas peta, yaitu peta isolat yang saya pakai. Setelah itu kita dapatkan nilai Q-nya. Nah, kita bisa analisis dari sini bahwasannya nilai intensitas curah hujan yang kecil, semakin kecil intensitas curah hujannya, makin kecil juga debit yang didapat. Lalu hal itu menyatakan bahwa nilai intensitas curah hujan berbanding lurus dengan debit rencana. Debit rencana ini ialah debit banjir. Lalu seperti penelitian pada jurnal saya ini tidak ada. Lalu terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian artikel jurnal ini. Referensi saya lampirkan berdasarkan laporan rekayasa hidrologi saya. Laporan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.